warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai risk and return. Nah, sebelum itu perkenalkan dulu nih nama anggota dari kelompok 5. Di sini ada William Amri sebagai pemateri pertama, Yunita Asmara Dewi sebagai pemateri kedua, Wulfa Tiana sebagai pemateri ketiga, Yogi Firman Hadi sebagai pemateri keempat, dan Septina Susanti sebagai pemateri yang terakhir. Baik, langsung saja ke materi yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya William Amri dengan nomor NIM A1C 020259. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang risk. Apa itu risk? Risk adalah risiko yang dimana bila ingin menjadi pengusaha sukses, maka Anda harus berani mengambil risiko. Kalimat tersebut dianggap sebagai resep untuk menjadi pengusaha sukses, di mana kehidupan pengusaha penuh dengan risiko, baik risiko finansial maupun risiko manajerial. Risiko finansial berkaitan dengan kegagalan usaha untuk merealisasikan rencana finansial yang telah ditentukan. Kemudian, risiko manajerial berkaitan dengan kegagalan pemimpin perusahaan dalam mengelola perusahaannya, yang pada akhirnya diukur dengan kegagalan finansial. Risiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Dengan lebih luasnya, risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Ada kata-kata jargon dalam sebuah industri, high risks bring about high return, yang artinya jika ingin memperoleh hasil yang lebih besar, maka akan dihadapkan dengan risiko yang lebih besar pula. Seperti contohnya dalam investasi saham, volatilitas atau pergerakan naik turun harga saham secara tajam akan membuka peluang untuk memperoleh hasil yang lebih besar. Namun sebaliknya, jika harga bergerak ke arah berlawanan, maka kerugian juga akan ditanggung sangat besar. Kemudian bisa dilihat bahwa risiko dapat dibagi menjadi 3, di mana risiko perusahaan itu ada 3: risiko individual, risiko perusahaan, dan risiko pasar atau market risk. Yang dimana risiko individual berasal dari proyek investasi secara individu yang tanpa dipengaruhi oleh proyek lain. Jadi risikonya itu individu gitu, tidak dipengaruhi oleh yang luar. Risiko perusahaan, risiko yang dapat diukur tanpa mempertimbangkan keanekaragaman yang dihadapi atau portofolio yang dilakukan oleh investor. Kemudian risiko pasar. Risiko pasar yang dimana tuh risiko investasi ditinjau dari investor yang menanamkan modalnya pada investasi yang juga dilakukan oleh perusahaan dan perusahaan-perusahaan lain, dimana risiko investasi dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya perbedaan antara actual return dan expected return, sehingga setiap investor dapat mengambil keputusan investasi harus selalu berusaha mempertimbangkan meminimalisasi berbagai risiko yang timbul, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, baik mikro maupun makro, yang dimana akan mendorong investor untuk melakukan strategi yang harus diterapkan untuk memperoleh return-nya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian return, pengertian risk and return, dan bagaimana hubungannya. Baik, untuk pengertian return di sini, return atau pengembalian adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan, individu, dan institusi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukan. Menurut R.G. Sook, return merupakan laba investasi, baik melalui bunga atau dividen. Kemudian di sini ada beberapa pengertian return yang lain. Yang pertama ada return on equity atau imbal hasil atas ekuitas, merupakan pendapatan bersih dibagi ekuitas pemegang saham.
Kemudian ada return of capital atau imbal hasil atas modal, merupakan pembayaran kas yang tidak kena pajak kepada pemegang saham yang mewakili imbal hasil modal yang diinvestasikan dan bukan distribusi dividen. Selanjutnya ada return of investment atau imbal hasil atas investasi, merupakan membagi pendapatan sebelum pajak terhadap investasi untuk memperoleh angka yang mencerminkan hubungan antara investasi dan laba. Selanjutnya ada return of invested capital atau imbal hasil atas modal investasi, merupakan pendapatan bersih dan pengeluaran bunga perusahaan dibagi total kapitalisasi perusahaan. Selanjutnya ada return realisasi, merupakan return yang telah terjadi. Dan return on net worth atau imbal hasil atas kekayaan bersih, merupakan pemegang saham yang dapat menentukan imbal hasilnya dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan kekayaan bersihnya. Kemudian ada return on sales atau imbal hasil atas penjualannya, merupakan untuk menentukan efisiensi operasi perusahaan. Seseorang dapat membandingkan persentase penjualan bersihnya yang mencerminkan laba sebelum pajak terhadap variabel yang sama dari periode sebelumnya. Selanjutnya ada return ekspektasi, merupakan return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa mendatang. Dan selanjutnya ada total return, merupakan return keseluruhan dari suatu investasi dalam suatu periode tertentu. Dan selanjutnya ada return realisasi portofolio, merupakan rata-rata tertimbang dari return realisasi, merupakan rata-rata tertimbang dari return ekspektasi masing-masing sekuritas tunggal di dalam portofolio. Selanjutnya pengertian risk and return. Risk and return adalah kondisi yang dialami oleh perusahaan, institusi, dan individu dalam keputusan investasi, yaitu baik kerugian maupun keuntungan dalam suatu periode akuntansi. Sedangkan hubungan antara risiko dengan tingkat pengembalian atau risk and return, yang pertama bersifat linear atau searah, yang kedua semakin tinggi tingkat pengembalian maka semakin tinggi pula risiko, dan yang ketiga semakin besar aset yang kita tempatkan dalam keputusan investasi maka semakin besar pula risiko yang timbul dari investasi tersebut, dan yang keempat kondisi linear hanya mungkin terjadi pada pasar yang bersifat normal. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan membahas materi tentang tipe-tipe risiko. Yang pertama itu ada risiko murni atau pure risk, yaitu suatu ketidakpastian yang terjadi, maka kejadian tersebut pasti menimbulkan kerugian. Risiko murni dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu yang pertama risiko aset fisik. Risiko ini berakibatkan timbulnya kerugian pada aset fisik suatu perusahaan atau organisasi. Contohnya seperti kebakaran, banjir, gempa, tsunami, gunung meletus, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua risiko karyawan. Risiko ini disebabkan karena ada yang dialami oleh karyawan yang bekerja di suatu perusahaan atau organisasi tersebut. Contohnya seperti kecelakaan dan lain-lain. Kemudian risiko legal. Risiko legal adalah risiko dalam bidang kontrak yang mengecewakan atau kontrak tidak berjalan sesuai dengan rencana. Contohnya perselisihan dengan perusahaan lain sehingga adanya persoalan seperti pergantian kerugian. Kemudian yang selanjutnya ada risiko spekulatif. Risiko ini adalah ketidakpastian akan terjadinya utang atau rugi. Risiko ini dapat dikelompokkan menjadi 4 tipe, yaitu yang pertama risiko pasar. Risiko yang terjadi dari pergerakan harga pasar. Contohnya harga saham mengalami penurunan sehingga menimbulkan kerugian. Kemudian risiko kredit. Risiko yang terjadi karena counterparty gagal memenuhi kewajibannya kepada perusahaan. Contohnya timbulnya kredit macet, presentasi piutang meningkat, dan lain-lain. Kemudian risiko likuiditas. Risiko ini karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan kas. Contohnya kepemilikan kas menurun sehingga tidak mampu membayar hutang secara tepat waktu, yang menyebabkan perusahaan harus menjual aset yang dimilikinya. Kemudian yang selanjutnya risiko operasional. Risiko yang disebabkan pada kegiatan operasional yang tidak berjalan lancar. Contohnya terjadi kerusakan pada komputer karena berbagai hal termasuk karena virus. Kemudian yang ketiga yaitu risiko statis atau static risk.
Ini mungkin sifatnya murni atau spekulatif, asalnya dari masyarakat yang tidak berubah, yang berada dalam keseimbangan stabil. Contohnya seperti ketidakpastian terjadinya sembaran petir. Selanjutnya ada risiko dinamis. Risiko dinamis adalah mungkin sifatnya murni atau spekulatif yang timbul dari perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Contohnya seperti urbanisasi, perkembangan teknologi, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya subjective risk atau risiko subjektif. Ini berkaitan dengan kondisi mental seseorang yang mengalami keraguan-keraguan dan kecemasan akan terjadinya kejadian tertentu. Kemudian yang terakhir objective risk atau risiko objektif. Ini biasanya terjadi karena probabilitas penyimpangan aktual dari yang diharapkan sesuai dengan pengalaman. Next slide, berisiko. Menurut Equardus, sumber-sumber risiko terdiri dari yang pertama, risiko suku bunga. Risiko suku bunga adalah naik turunnya suku bunga perbankan akan mempengaruhi keputusan publik dalam menetapkan keputusannya. Jika suku bunga naik, maka publik akan menyimpan dananya di bank seperti dalam bentuk deposito. Namun jika turun, maka publik akan menggunakan dananya untuk membeli saham. Kemudian yang kedua, risiko pasar. Risiko pasar adalah kondisi risiko pasar dapat dilihat pada saat fluktuasi pasar, krisis moneter, dan resesi ekonomi. Kemudian yang ketiga, risiko inflasi. Saat inflasi, daya beli masyarakat turun, sedangkan saat normal, daya beli masyarakat naik. Kemudian ada risiko bisnis, terus risiko finansial, risiko likuiditas, risiko nilai tukar mata uang, dan yang terakhir risiko negara. Ini berkaitan dengan keadaan politik. Ya, penjelasan materi dari saya, penjelasan materi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu Bu Fatiana. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai risiko, alternatif dalam menghindari risiko, kemudian cara mengelola risiko. Kemudian yang pertama di sini, risiko dibagi menjadi 3, yaitu risiko sistematis, tidak sistematis, dan total. Yang pertama, risiko sistematis, risk atau risiko sistematis. Risiko sistematis disebut juga dengan market risk atau risiko umum. Risiko sistematis adalah risiko yang bisa didiversifikasikan atau risiko yang sifatnya mempengaruhi secara menyeluruh. Contohnya, krisis moneter pada tahun 1997 di Indonesia yang telah menyebabkan banyak sekali perusahaan yang bangkrut dan meningkatnya angka pengangguran. Kemudian, unsystematic risk atau risiko tidak sistematik. Risiko disebut juga dengan risiko spesifik atau risiko yang dapat didiversifikasikan. Risiko yang tidak sistematis yaitu hanya membawa dampak pada perusahaan yang terkait saja. Jika suatu perusahaan mengalami unsystematic risk atau maka kemampuan untuk mengatasinya masih akan bisa dilakukan karena perusahaan bisa menerapkan berbagai strategi untuk mengatasinya. Contohnya, jika harga sekuritas perusahaan jatuh, maka perusahaan menerapkan berbagai strategi investasi. Kemudian total risk adalah gabungan atau penyembelahan antara systematic risk dan unsystematic risk. Kemudian selanjutnya yaitu alternatif menghindari resiko. Untuk menghindari resiko yang timbul terhadap aktivitas investasi yang dilakukan, perlu dilakukan alternatif dalam pengambilan keputusan. Alternatif keputusan yang diambil adalah dianggap realistis dan tidak akan menimbulkan masalah nantinya. Tindakan seperti ini dianggap sebagai bagian strategi investasi, bahwa berbagai keputusan strategis akan menghasilkan nilai yang lebih besar bagi perusahaan, di mana tindak lanjut dari keputusan strategis ini adalah dengan melibatkan secara maksimal sumber daya yang ada untuk mengimplementasikan keputusan yang dimaksud, dan menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas implementasi ini. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai mengelola risiko. Dalam aktivitas yang namanya risiko adalah pasti terjadi dan sulit untuk dihindari, sehingga bagi sebuah lembaga bisnis seperti perbankan sangat penting untuk memikirkan bagaimana mengelola risiko tersebut. Dalam mengelola risiko, pada dasarnya ada 4 cara, yaitu yang pertama, memperkecil risiko dengan cara tidak memperbesar setiap keputusan yang mengandung risiko tinggi, tapi membatasinya, bahkan meminimalisirnya agar risiko tersebut tidak menambah menjadi besar dan di luar kontrol manajemen perusahaan. Selanjutnya, mengalihkan risiko dengan cara mengalihkan risiko yang kita terima tersebut ke tempat lain, seperti mengasuransikan bisnis guna menghindari terjadinya risiko yang sifatnya tidak tentu waktunya. Selanjutnya yaitu mengontrol risiko dengan cara melakukan kebijakan mengantisipasi terhadap timbulnya risiko sebelum terjadi, seperti memasang alarm terhadap mobil, menempatkan satpam pada siang atau malam hari. Kemudian selanjutnya yaitu pendanaan risiko dengan cara menyediakan dana cadangan riset guna mengantisipasi timbulnya risiko di kemudian hari, seperti perubahan terhadap nilai tukar dolar dipasarkan, maka kebijakan sebuah bank adalah harus memiliki dana cadangan dalam bentuk dolar.
Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang pengambilan keputusan dalam berbagai kondisi. Ada berbagai kondisi yang sering muncul dalam pengambilan keputusan, namun secara umum dapat dibagi menjadi 3 saja. Yang pertama, kondisi pasti. Dalam kondisi pasti, proses pengambilan keputusan yang dilakukan adalah berlangsung tanpa ada banyak alternatif. Keputusan yang diambil sudah jelas pada fokus yang dituju. Ada beberapa teknik yang bisa dipergunakan sebagai penyelesaian pengambilan keputusan dalam kondisi pasti ini, yaitu menggunakan program linier atau secara aljabar linier dan analisis jaringan kerja. Yang kedua, kondisi tidak pasti. Pada kondisi seperti ini, proses lahirnya keputusan lebih sulit atau lebih kompleks, dalam artian keputusan yang dibuat belum diketahui nilai probabilitas atau hasil yang mungkin diperoleh. Situasi seperti ini dimungkinkan sekali terjadi dikarenakan minimnya informasi yang diperoleh, baik informasi yang sifatnya hasil penelitian maupun rekomendasi lisan yang dapat dipercaya. Untuk menghindari timbulnya masalah dalam situasi yang tidak pasti seperti ini adalah sebaiknya melakukan riset terlebih dahulu, mencari informasi sebanyak mungkin dan mempergunakan beberapa metode pengambilan keputusan yang paling sesuai dengan setiap kondisi masalah yang mungkin timbul. Dalam hal ini dapat menggunakan beberapa metode, yaitu yang pertama, metode Laplace, yaitu proses pengambilan keputusan dengan asumsi bahwa probabilitas terjadinya berbagai kondisi adalah sama besarnya. Yang kedua, metode Maximax, yaitu proses pengambilan keputusan dengan hanya mengutamakan hasil yang paling optimistik dan mengabaikan sisi lain yang mungkin terjadi. Yang ketiga, metode Maximin, yaitu proses pengambilan keputusan dengan memilih alternatif yang minimalnya paling besar. Yang keempat, metode Regret, yaitu proses pengambilan keputusan dengan didasari pada hasil keputusan yang maksimal berdasarkan data pada masa lalu sebagai bahan perbandingannya. Yang terakhir yaitu metode Realism, yaitu proses pengambilan keputusan dengan menggabungkan metode Maximax dan Maximin. Yang ketiga, kondisi konflik. Pada kondisi konflik, maka pengambilan keputusan yang dilakukan akan menimbulkan dampak yang mungkin saja dapat merugikan salah satu pihak. Dalam keadaan seperti ini, lahirnya keputusan sebelumnya telah diawali oleh keadaan yang saling bertentangan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Untuk menyelesaikan masalah di sini, biasanya dilakukan pendekatan secara teori permainan, yang dalam dunia bisnis teraplikasi dalam bentuk tawar-menawar, harga, dan hingga terrealisasinya suatu kontrak atau kesepakatan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok 5, semoga bisa dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.